Hai hai, halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di materi USIPS bagian sosiologi, di mana kali ini kita membahas tentang keragaman sosial dan budaya. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, di mana suku bangsa, pengertian menurut Cara Ningrat adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Identitas tersebut dikuatkan dengan adanya bahasa. Lalu ada keragaman Indonesia ini terbentuk dari suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar dan setiap suku itu mempunyai karakter tersendiri baik sosial maupun budayanya. Perbedaan karakter antar suku itulah yang membentuk keragaman di Indonesia. Keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tinggal mereka, di mana keragaman budaya ini dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Ada bentuk keragaman sosial budaya Indonesia. Pertama dari rumah adat. Rumah adat yang satu dengan di rumah adat yang lainnya pasti juga berbeda-beda. Contohnya itu ada rumah adat Bolon dari Sumut, rumah Gadang dari Sumbar, Joglo Jateng, Lamin Kaltim, Tongkonan Sulsel dan Sulbar, dan Honai dari Papua. Lalu dari pakaian adat, di mana dipakai pada acara khusus saja. Contohnya itu ada belangkon dan baju beskap dari Jateng, baju surjan dan juga belangkon dari Jogja, baju teluk Belangan Riau, serta ulos dan sabi-sabi dari Sumut. Lalu ada tarian tradisional di mana ada Saudoti dan Saman Aceh, Serampang 12 dan Tortor Sumut, Piring dan Payung Sumbar, Gening Surajaya Sumsel, Topeng Onda-Onda dan Ronggeng DKI Jakarta, Jepong dan Merak Jawa Barat, Serimpi, Pambangan Cakil dan Gandrung Jawa Jateng, Jaran Kepang, Jejer Remong, Lengketek Ogleng dari Jatim, serta Kecak dan Pendet dari Bali. Lalu dari alat musik tradisionalnya, di mana ada tambo dari Aceh, angklung Jabar, gamelan dari Jawa, gasando dari NTT dan NTB, kolintang Sulut, tifa Papua, dan babun dari Kalimantan Selatan. Lalu dari seni pertunjukan, ketoprak dan wayang itu Jateng, ludruk Jatim, lenong DKI Jakarta dan Mamanda dari Kalimantan Selatan. Lalu ada lagu daerah, di mana ada Bungong Jumpah dari Aceh, Ayam dan Lapeh dari Sumbar, Soleram Riau, Ijit-Ijit Semut Jambi, Jali-Jali DKI Jakarta, Bubi Bulan Jabar, Gunung-Gundul Pacul, Gamang Suling dan Ilir-Ilir Jateng. Lalu ada senjata tradisional, di mana dipakai sebagai pelengkap dalam pakaian adat. Contoh itu ada rencong Aceh, keris Jawa, mandau Kalimantan, golok DKI Jakarta, kujang Jabar, badik Sulsel, jenawi Riau, dan kerambit Sumbar. Lalu ada keragaman bahasa, di mana bahasa itu digunakan manusia untuk berkomunikasi lewat tulisan, lisan, maupun gerakan. Fungsi bahasa secara umum untuk alat berekspresi, berkomunikasi, dan beradaptasi secara sosial. Ada contoh bahasa daerah, yaitu ada bahasa Aceh dari Aceh, Batak, Sumut, Minangkabau, Sumbar, Betawi DKI Jakarta, dan Sunda dari Banten dan juga Jabar. Lalu ada keragaman suku bangsa di Indonesia, di mana ada suku Jawa dari Pulau Jawa, Batak dan Nias dari Sumut, Minangkabau Sumbar, Sunda Jabar, Betawi dari DKI Jakarta, Madura dan Tengger dari Jatim, Dayak Kalimantan, Sasak dan Sumbawa NTB, Bugis dan Toraja, Sulsel dan Sentani dan Asmat dari Papua. Lalu dari makanan khas dari upacara adat, ada betutu dari Bali, papeda itu dari Maluku dan Papua, di mana upacara adat itu selalu berhubungan dengan adat istiadat dan kepercayaan satu masyarakat. Ada contohnya itu ada upacara Kasado dari Tengger, Lompat Batu dari Nias, dan Ngaben dari Bali. Lalu dari keragaman religi, di mana di Indonesia itu ada 6 adat agama resmi yang diakui oleh negara. Ada Islam, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Di mana setiap agama memiliki hari raya masing-masing seperti Idul Fitri dan Idul Adha dari Islam, Naskah dan Paskah itu dari Katolik dan juga Protestan, Nyepi Hindu, Waisak Buddha, lalu ada Cap Gomeh dari Konghucu. Setiap agama juga punya lembaga keagamaannya sendiri. Ada MUI dari Islam, PGI itu dari Protestan, lalu KWI itu dari Katolik, lalu ada PHDI dari Hindu, Walubi Buddha, dan Matakin dari Konghucu. Lalu ada masyarakat Indonesia yang multikultural, di mana yang masyarakat Indonesia mengakui adanya keragaman etnik budaya, mana hal itu juga menjadi kekuatan untuk membangun peradaban yang lebih baik. Ada upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural. Pertama dalam pendidikannya. Pertama, dengan diakuinya terhadap identitas budaya lain,
adat dan tradisi masyarakat yang menjadi tali pengikat kesatuan perilaku di dalam masyarakat, kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Lalu ada bukan upacara ya, mohon maaf. Ada upaya pemecahan masalah akibat perbedaan budaya. Pertama, ada tahap orientasi di mana saling memberi informasi. Tahap evaluasi itu di mana saling membahas informasi dan bertukar pendapat. Dan terakhir, sebagai tahap kontrol, di mana anggota kelompok menyarankan untuk mencari jalan keluar dalam mencapai kesimpulan. Lalu materi tentang integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Adalah proses penyesuaian unsur-unsur berbeda sehingga menjadi satu kesatuan, di mana meliputi unsur perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan juga norma. Ada syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Ortman dan Mayer Nimkov. Pertama, ada tiap anggota masyarakat itu berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama terkait norma dan juga nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Lalu ada nilai yang juga nilai sosial itu berlaku lama, tidak mudah berubah, dijalankan secara konsisten oleh seluruh kalangan masyarakat. Ada bentuk-bentuk integrasi dari sosial. Ada integrasi normatif, di mana terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya Indonesia itu dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada integrasi fungsional karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Misalnya, contoh nih, suku Bugis yang ahli melaut difungsikan sebagai penyedia hasil laut. Lalu suku Minang yang ahli berdagang difungsikan untuk menjual hasil laut tersebut. Lalu ada integrasi koersif, di mana terbentuk karena berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Contohnya itu ada aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk menghentikan rusuh. Lalu ada proses integrasi sosial melalui proses asimilasi dan akulturasi. Hal-hal apa saja sih yang mempercepat lambatnya integrasi sosial? Pertama, homogenitas kelompok. Lalu besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan terakhir ada efektivitas komunikasi. Lalu faktor pendorong integrasi sosial, sikap toleransi terhadap kelompok dengan kebudayaan yang berbeda, kesempatan sama dalam hal ekonomi tiap-tiap golongan masyarakat, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat, perkawinan campuran, dan terakhir adanya musuh bersama dari luar. Oke, cukup itu aja untuk pembahasan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.